Apa jadinya jika anak raja tumbuh bukan di istana, tapi di rumah seorang petani? Dan sebaliknya, seorang bayi rakyat jelata hidup sebagai pewaris takhta. Kisah ini bukan dongeng. Ini adalah sejarah gelap dari Sulawesi Selatan. Kisah tentang dua bayi yang tertukar dan satu takdir yang tercuri. Tahun 1653, di tengah panasnya perseteruan kerajaan Goa dan penjajah VOC, Raja Goa menyambut kelahiran seorang putra, pewaris tunggal tahta. Namun, di malam yang sama, seorang petani miskin juga mendapat anugerah, seorang bayi laki-laki yang lahir di gubuk kecil di pinggir hutan. Karena situasi perang dan kekacauan di dalam istana, bayi kerajaan dititipkan sementara ke dukun bersalin di desa dengan pengamanan seadanya. Di sanalah dua bayi lahir di waktu dan tempat yang nyaris sama, dan dalam kelelahan, satu kesalahan tak termaafkan terjadi. Dukun desa yang merawat kedua bayi itu tak pernah sadar bahwa dirinya keliru. Bayi dari istana dibawa kembali dan dibesarkan sebagai anak petani. Sementara bayi si petani dibesarkan dalam kemewahan, pendidikan, dan kebangsawanan. Tahun demi tahun berlalu. Anak petani itu tumbuh sebagai pria cerdas dan kuat. Namun hatinya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ia sering bermimpi berada di dalam istana, di atas singgasana. Ia tahu silat, padahal tak pernah belajar. Ia bisa membaca aksara Bugis kuno, padahal tak ada yang mengajarinya. Sementara pangeran palsu tumbuh sebagai bangsawan, namun angkuh dan lalai. Saat usia keduanya menginjak 17 tahun, kerajaan Goa kedatangan seorang peneliti dari Kesultanan Ternate. Ia heran, mengapa si pangeran tak mengenal sejarah leluhurnya, sementara pemuda desa yang kebetulan membantunya justru tahu detail peristiwa sejarah Goa yang bahkan tak tertulis di naskah manapun. Kecurigaan mulai muncul, diselidiki, hingga akhirnya kebenaran terkuak. Lewat warisan luka di pundak bayi raja yang pernah tertulis dalam naskah rahasia istana, pembuktian DNA kuno dengan darah suku, dan pengakuan dukun yang hampir sekarat. Tapi takdir tak bisa ditukar seenaknya. Sang raja palsu tak rela turun tahta. Dia menuduh pemuda desa sebagai pengacau dan mengirim prajurit untuk menangkapnya. Terjadi pertempuran sengit di kaki Gunung Bawah Karaeng. Pemuda desa itu bertarung demi kebenaran, demi tahta yang seharusnya miliknya. Tapi ia kalah, bukan oleh pedang, tapi oleh pengkhianatan. Ia dijebak, ditangkap, dan dibuang ke laut dengan tangan terikat. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejarah resmi mencatat, Raja Goa wafat damai di usia tua. Tapi masyarakat setempat percaya pewaris sejati masih hidup dalam cerita. Namanya tak tercatat di naskah kerajaan, tapi terpatri di hati rakyat yang tahu kebenaran. Kadang sejarah ditulis oleh pemenang, tapi kebenaran hidup di antara bisikan rakyat.